Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sesudah menyampaikan syarat-syarat mengikuti Dia, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudara sekalian, catatan penginjil Markus di dalam Injil diberi judul Yesus dimuliakan di atas gunung. Sebuah pengalaman rohani yang mendalam saat Yesus membukakan dirinya kepada para murid terkasih Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kalau nanti kita melihat kisah hampir akhir, 3 orang yang sama juga diajak oleh Yesus untuk berdoa di Taman Zaitun. Namun saya tertarik pada ayat yang ke-9. Setelah peristiwa itu terjadi, di sini dicatat, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Sebuah pengalaman indah menyaksikan Yesus yang berubah rupa dengan wajah bercahaya dan pakaian putih berkilo-kilo. Kalau kita sekarang mungkin akan segera mengabadikan apa yang terjadi, entah memotret, entah selfie, dan setelah itu langsung disebarkan kemanapun kita mau. Tetapi Yesus justru berpesan, jangan ceritakan kepada siapapun, jangan sebarkan pengalaman eksklusif itu. Apa artinya? Kesan saya, Yesus memang menghendaki agar para rasul itu
mengalami bersama dengan Yesus seluruh peristiwa yang terjadi, yang dikerjakan oleh Yesus sesudah ini. Karena peristiwa ini tidak mungkin akan dapat dipahami, dicerna, dan diberi makna sebelum peristiwa kebangkitan. Dari catatan Yesus ini, kiranya mau dikatakan juga kepada kita bahwa peristiwa kebangkitan itu menjadi kunci untuk memahami seluruh apa yang dikerjakan oleh Yesus. Nilai-nilai perjuangannya, prinsip hidupnya, apa yang dia yakini, dan juga yang dia kerjakan. Terutama pasti kisah sengsaranya, jalan salibnya, hingga kematiannya di puncak Golgota. Yesus memang harus mengalami semuanya itu. Entah penderitaan, entah sengsara, entah jalan salib. Dan apa yang dialami oleh Yesus, yang mungkin secara manusiawi tidak ideal itu, ternyata itu justru menjadi jalan untuk mengerti makna kehidupan kita. Dengan kata lain, hidup kita tidak akan punya arti manakala kita mandek berhenti di dalam kegelapan. Pengalaman para rasul sepanjang mengikuti Yesus dan menghidupi pengalaman itu sesudah Yesus bangkit menunjukkan kepada kita bahwa para rasul itu sungguh dikuatkan hatinya, dikuatkan prinsipnya. Justru setelah mereka semua merasakan ketakutan, merasakan dikejar-kejar, merasakan bahwa ada banyak kesulitan. Pengalaman itu membuat mereka justru menjadi berani menghadapi salib, berani menghadapi penderitaan. Dan itu kita dapat lihat di dalam khotbah-khotbah Petrus sesudahnya. Dengan pengalaman-pengalaman yang tidak nyaman itu, para rasul menemukan bahwa hidupnya menjadi punya arti, menjadi punya motivasi. Mereka punya arah dalam kehidupan itu. Dan tanda bahwa hidup mereka berarti tidak lain adalah kalau mereka sendiri, seperti halnya yang dikerjakan oleh Yesus, mereka sendiri punya pengalaman mengolah penderitaan dan kemudian bangkit. Dan inilah yang diwartakan. Dan ini juga yang menjadi catatan Yesus. Pengalaman kebangkitan dapat menjadi cermin, dapat menjadi titik tolak bagaimanakah segala hal yang tidak enak, entah itu penderitaan, entah itu salib, dapat dimengerti. Dan itu saya kira maksud Yesus dengan pesan yang dicatat oleh Markus pada ayat ke-9 ini. Itu saja catatan saya pagi hari ini. Mari kita teguhkan iman kita dengan syahadat para rasul.